Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita untuk tafsir pajak penghasilan. Kali ini kita sudah masuk ke pasal 9 ya. Pasal 9 ayat 1 mengatur apa? Biaya apa yang tidak bisa dibebankan ya, sebagai pengurang dari penghasilan di SPT tahunan ya. Lagi-lagi di SPT tahunan secara akuntansi harus dicatat ya. Jangan sampai akuntansi nggak mencatat. Ini banyak yang salah juga nih. Karena undang-undang pajak nggak membolehkan, maka secara akuntansi nggak dicatat. Ini keliru ya. Akuntansi tetap mencatat. Karena tugas akuntan itu adalah mempertanggungjawabkan semua sumber daya ekonomi yang keluar dari perusahaan. Nah, yang dikoreksi itu adalah nanti waktu kita menyusun SPT tahunan, dari laporan versi akuntansi itu kita identifikasi biaya mana di laporan laba rugi versi akuntansi itu yang harus kita keluarkan. Itu yang nanti kita masukkan dalam SPT sebagai koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita sampai di huruf F. Nah, ini ya. Tidak boleh jadi biaya. Apa di sini dibilang? Jumlah yang melebihi kewajaran. Jumlah yang melebihi kewajaran. Jadi ada nih secara bisnis kita mengeluarkan biaya nggak wajar. Sangat banyak. Nah, ketidakwajaran ini biasanya dipicu oleh adanya hubungan istimewa. Hubungan afiliasi antara kita dengan yang menerima. Kita yang membayar, dia yang menerima. Ya. Kita lihat lagi ya. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada siapa? Tidak kepada semua orang. Kalau yang nggak ada hubungan istimewa, nggak mungkin dibayar yang melebihi kewajaran. Pasti hanya dibayarkan kepada mereka yang punya hubungan istimewa, yang bisa mengendalikan kita misalnya, ya. Dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, namanya pemegang saham kan punya kendali pada kita. Direksinya bisa di-drive, ya. Akuntannya bisa di-drive sama dia, ya. Maka nurut gitu ya. Dia minta berapapun kita harus turuti. Kadang-kadang seperti itu ya, walaupun ini praktek yang tidak baik, tapi di lapangan banyak terjadi ya. Atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Hubungan istimewa itu tidak hanya pada pemegang saham saja. Kalau kita lihat di undang-undang pajak kita ya, di pasal 18 ya, ayat 4 ya. Kalau ayat 4 ya. Nanti bisa dilihat nih. Di sini mengatur siapa saja yang dapat disebut sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan kita. Ya, ada tiga ya. Yang pertama nih, pihak yang memiliki saham di tempat kita, ya, kepemilikan. Jadi ada hubungan kepemilikan. Nah, ini pemegang saham nih berarti, ya kan? Misalnya kita PTA nih, PTA itu salah satu ownernya adalah PTB. Nah, PTB itu akan dianggap sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PTA ini. Syaratnya adalah sahamnya minimal, saham ya harus lebih dari atau sama dengan 25%. Itu dianggap istimewa. Di bawah 25 ya tidak istimewa. Kenapa? Dia nggak bisa mengendalikan perusahaan. Minimal harus 25. Ya, undang-undang bilang minimal 25. Paling rendah 25%. Ya. Ini namanya hubungan pemilikan. Ini istimewa nih. Ya. Jadi kalau pemegang saham yang orang pribadi, kalau sahamnya baru 24, dia belum istimewa. Ya, belum istimewa. Ya. Oke. Belum istimewa itu artinya dia belum bisa mengendalikan. Masih ada pihak lain yang lebih bisa mengendalikan lagi. Begitu. Yang kedua adalah disebut hubungan istimewa kalau antara kita dengan dia, gitu ya, PTA dengan PTB itu saham nggak ada kaitannya di situ. Maka di sini ada hubungan penguasaan, ya, penguasaan. Misalnya bagaimana? PTA itu direkturnya Nurholis. PTB direkturnya Nurholis juga di sana. Pengurusnya sama, manajemennya sama, penguasanya sama.
maka ini bisa saling mengendalikan di situ. Karena drivernya sama itu, ya kan? Ini karena apa? Direksinya sama atau pengurusnya sama, ya. Kalau komisarisnya saja yang sama, ini belum tentu jadi ada hubungan istimewa. Karena komisaris tidak punya kemampuan mengendalikan, menyopir perusahaan, menyetir perusahaan. Yang nyetir itu adalah direksi, ya. Kecuali secara fakta, secara substansi, secara nyata, komisaris yang menjalankan, maka itu baru bisa jadi hubungan istimewa. Tapi secara legal, komisaris fungsinya tidak bisa sampai mengendalikan sebuah perusahaan. Ya, dia mengawasi saja, ya. Jadi yang dilihat hubungan penguasaan ini adalah direksinya, pengurusnya, yang ngurus gitu ya, bukan yang ngawasi ya. Nah, yang ketiga nih, hubungan istimewa itu bisa timbul karena apa? Karena ada hubungan darah. Ya, hubungan darah itu ada kemudian hubungan semenda, ya, ada dua ya, hubungan darah dan hubungan semenda, ya. Saya dengan orang tua saya dengan kakak saya, adik saya, itu punya hubungan darah, bisa ke atas, bisa ke samping, ya, 1 derajat ke atas, ke samping, itu hubungan istimewa, ya, termasuk semenda. Semenda ini adalah hubungan yang timbul karena saya menikah dengan istri saya. Nah, istri saya membawa ayahnya, ya. Kemudian membawa ibunya. Nah, ini adalah punya hubungan semenda dengan saya. Termasuk adiknya istri saya, kakaknya istri saya, itu hubungannya semenda dengan saya. PTA dipimpin oleh saya, PTB dipimpin oleh ayahnya istri saya. Ini masih bisa saling mengendalikan di situ. Ini hubungan istimewa, ya. Kembali ke biaya, ya. Jumlah yang melebihi kewajaran yang kita bayarkan kepada pemegang saham atau pihak-pihak lain yang bukan pemegang saham tapi masuk kategori hubungan istimewa tadi, yang di sini ya, yang di sini. Kalau melebihi kewajaran, yang kelebihannya saja yang tidak diakui. Contoh ya, contoh. PTA nih ya, PTA pemegang sahamnya adalah ini saya tulis di sini, Pak Ali misalnya ya. Nah, Pak Ali ini adalah seorang sarjana hukum, lawyer misalnya. Kemudian PTA ceritanya itu punya masalah hukum nih. Ada tuntutan dari kreditur atau dari supplier nih, saling menuntut, ya. Ini ada tuntutan nih di sini, tuntutan. Nah, daripada PTA itu cari pengacara yang mahal-mahal di sana, Pak Ali ini nggak ada kerjaan nih. Tapi dia punya izin pengacara juga. Kita pakailah Pak Ali ini, yang pemegang saham kita. Lalu kita bayar nih Pak Ali ini, bayar nih ke Pak Ali 100 juta per bulannya misalnya. Bayar nih, secara akuntansi kita catat nih, beban jasa lawyer 100 juta. Kreditnya kas ya. Beban lawyer pada kas 100. Secara akuntansi harus dicatat. Nah, ketika bikin SPT akhir tahun, bagian pajak itu harus mempertimbangkan 100 ini wajar apa enggak nih. Lalu dia lihat di media-media ya. Ternyata harga lawyer untuk pekerjaan tuntutan kreditur ini ternyata cuma 60 juta nih. Ya, harga pasarnya cuma 60 juta. Maka ada kelebihan nih. 40. Yang 40 ini nggak wajar. Nah, yang nggak wajar inilah yang harus kita koreksi di sini. Koreksi positif. Ya. Tapi biasanya di lapangan ya kita nggak pernah akan koreksi yang seperti ini. Ya, yang koreksi seperti ini adalah teman-teman di kantor pajak yang memeriksa perusahaan kita. Ketika ada transaksi dengan afiliasinya, dengan pihak yang punya hubungan istimewa, pasti mereka akan mencermati benar. Ini wajar apa enggak harganya? Ini wajar enggak biayanya? Ini wajar enggak penghasilannya? Itu wilayahnya pemeriksa pajak. Ya, baik. Dengan demikian kita sudah paham bahwa yang dikoreksi hanyalah jumlah yang melebihi saja. Yang 60 jutanya yang wajar itu boleh jadi biaya. Kelebihannya saja yang tidak boleh jadi biaya. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.